Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu Ibu akan mengabsen kalian. Heni Fatmawati, Hadir. Vera Ramadhani. Apakah kalian siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap Bu. Oke, selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan penjelasan atau tujuan sedikit mengenai pelajaran hari ini yang berkaitan tentang fotosintesis. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami pengertian, fungsi, dan bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu memberikan contoh bahwa fotosintesis suatu proses alamiah yang terjadi pada tumbuhan. Yaitu selanjutnya kita mulai pelajaran hari ini tentang fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Tahu Bu. Oke. Fotosintesis itu yang pertama foto. Foto itu artinya cahaya. Sedangkan sintesis itu artinya penyusun. Jadi fotosintesis itu sendiri adalah proses menyusun zat organik H2O atau bisa disebut air dan CO2 atau karbon dioksida menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya. Oke. Selanjutnya yaitu tentang faktor penyusun fotosintesis. Oke, faktor penyusun fotosintesis itu ada 4. Yang pertama, klorofil. Yang kedua, cahaya matahari. Untuk yang ketiga yaitu air, H2O. Yang keempat, CO2, karbon dioksida. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klorofil. Klorofil itu sendiri adalah zat hijau tumbuhan, di mana tumbuhan yang tidak mempunyai zat hijau tumbuhan atau disebut klorofil, dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Oke. Yang kedua, cahaya matahari, di mana cahaya matahari itu sebagai proses utama terjadinya fotosintesis. Selanjutnya H2O. H2O itu adalah bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya CO2, karbon dioksida, yaitu sebagai proses terjadinya fotosintesis. Oke, selanjutnya yaitu tentang persamaan fotosintesis. Persamaan reaksi fotosintesis. Yaitu air. Selanjutnya ditambah dengan CO2, cahaya, di glukosa, dan O2 yaitu oksigen. Nah, di dalam fotosintesis itu sendiri ada 2 macam fotosintesis, yaitu fotosintesis dalam reaksi gelap dan reaksi terang. Oke, yang pertama yaitu reaksi gelap. Untuk fotosintesis reaksi gelap itu berlangsung di stoma. Nah, di dalam stoma itu adalah di dalam reaksi gelap itu reaksi yang membentuk guna dari bahan dasar CO2
yang diperoleh dari udara dan energi yang diperoleh dari reaksi terang. Oke. Selanjutnya yaitu reaksi terang. Reaksi terang itu adalah berlangsung di dalam membran tilakoid. Membran tilakoid. Oke. Ya, reaksi terang itu kan berada di membran tilakoid yang ada di grana. Oke, selanjutnya adalah reaksi gelap. Dalam reaksi gelap, dalam reaksi gelap, fotosintesis itu memerlukan CO2. Nah, sedangkan di dalam reaksi terang memerlukan klorofil, cahaya matahari dan air. Cahaya matahari dan air. Namanya saja terang membutuhkan cahaya matahari. Nah, hasil atau produk yang dihasilkan antara reaksi terang dan reaksi gelap itu sendiri adalah karbohidrat dan energi. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Selanjutnya, kan sekarang kita sudah mempelajari sekilas tentang fotosintesis. Selanjutnya mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi kalian satu kelas menjadi 4 kelompok. Nah, di mana setiap kelompok itu memberikan pertanyaan kepada setiap kelompoknya. Contohnya, kelompok 1 memberi pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 2 memberikan pertanyaan ke kelompok 3, dan seterusnya. Oke, setelah itu kalian berdiskusi untuk menemukan jawaban dari teman-teman setiap kelompok itu. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan menyempurnakan atau mereview pertanyaan kalian. Nah, nanti setelah itu Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, atau bisa nyaris dikatakan sempurna. Oke, sekarang kita akan mereview pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak semua. Nah, yang dimaksud dengan reaksi terang itu yaitu namanya saja terang. Reaksi terang yaitu reaksi yang membutuhkan sinar matahari atau cahaya matahari. Nah, selanjutnya di sini Ibu kan sudah janji bahwa yang dapat memberi jawaban dengan benar atau nyaris sempurna Ibu akan apresiasi, yaitu pemenangnya adalah kelompok 3. Oke. Selanjutnya yaitu untuk pertemuan kedua. Oke. Untuk pertemuan yang akan datang minggu depan, yaitu sekarang Ibu akan memberikan sedikit pengetahuan, yaitu besok sedikit bocoran, yaitu besok itu kita melakukan praktikum, yaitu langkah-langkahnya ya tetap kita melakukan praktikum dengan tema fotosintesis. Langkah-langkahnya yaitu kalian membawa 1 biji daun yang setengah dikasih aluminium foil, 1 tidak. Oke. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu Guru sedikit memberikan soft skill, yaitu mengapa kita harus menanam pohon. Karena pohon itu sendiri
akan berdaun hijau, yaitu terdapat klorofil. Dimana dalam klorofil itu sehingga kita bisa menghidup udara yang segar. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan Ibu. Selanjutnya, sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.